Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Rosyadah, Prodi Psikologi Islam kelas E, ingin menyampaikan materi tentang penciptaan manusia dalam perspektif hadis dan psikologi. Baik, pembahasan yang pertama adalah pengertian dan asal-usul manusia. Manusia adalah makhluk yang berada dalam keadaan sekarat dan tinggal menuju ajal tiba. Manusia merupakan makhluk yang terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang bertanggung jawab sepenuhnya kepadanya dan tidak dapat diperdaya oleh makhluk lain. Manusia menampakkan keberadaannya secara komplit sebagai bendawi seperti makhluk-makhluk hidup lainnya yang terdiri dari dua unsur, yaitu unsur yang pertama ialah air. Terdapat dalam surat Al-Insan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Yang artinya adalah sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur. Bercampur maksudnya ialah bercampur antara benih laki-laki dan perempuan yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Yang kedua adalah unsur tanah. Unsur tanah terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Yang artinya adalah kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna. Asal-usul manusia yakni sebagai berikut. 1. Asal ruhaniyah. Ruh merupakan substansi psikis manusia yang menjadi esensi kehidupannya. Menurut Ibnu Rushd, ruh adalah citra kesempurnaan awal bagi jasad alami yang organik. Asal manusia secara ruhaniyah yaitu berasal dari cahaya dan ruh yang bersifat gaib tetapi terang benderang dan dapat menyilaukan pandangan batin manusia jika ia dapat memandangnya atas izin Allah. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 15 yang artinya, sesungguhnya telah datang cahaya dan kitab yang nyata yang berasal dari Allah. Asal jasmaniyah. Jasad atau jism adalah substansi manusia yang terdiri atas struktur organisasi fisik. Asal-usul manusia secara jasmaniyah atau badaniyah terdiri dari beberapa unsur, yaitu 1. Air dalam surat Al-Furqan ayat 54, 2. Tamah dalam surat Ali Imran ayat 95, 3. Saripati tanah dalam surat Al-Mu'minun, 4. Tanah liat dalam surat As-Saffat ayat 11, 5. Tanah lumpur dalam surat Al-Hijr ayat 28, 6. Tanah seperti tembikar dalam surat Ar-Rahman, 7. Tanah bumi dalam surat An-Najm ayat 32, dan 8. Berbentuk tubuh dalam surat Al-Hijr. Yang ketiga adalah asal melalui proses keturunan Adam. Kejadian seorang manusia setelah penciptaan Adam ialah melalui proses keturunan yang berasal dari anak-anak cucu diantaranya 1. Air mani atau sperma, 2. Dalam rahim atau kandungan ibu, 3. Proses kejadian dalam kandungan. Selanjutnya adalah proses penciptaan manusia dalam perspektif hadis. Dari Abi Abdirrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW yang dialah orang yang jujur dan terpercaya pernah bercerita kepada kami, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi alaqoh atau segumpal darah, selama waktu itu juga kemudian menjadi magodah atau segumpal daging, selama waktu itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rezekinya, ajal, amal perbuatan, dan sengsara atau bahagia.
Nabi Adam sebagai manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penciptaan manusia keturunan Nabi Adam adalah dengan menciptakan sel spermatozoa yang ada pada diri Adam tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap manusia setelah Adam berasal dari titisan sel spermatozoa Adam tersebut. Selanjutnya adalah penciptaan manusia dalam perspektif psikologi. Konsep manusia menurut aliran psikologi modern ada 4. Yang pertama yaitu menurut psikologi analisis, yaitu suatu aliran psikologi yang dipelopori oleh Sigmund Freud, berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang hidup atas bekerjanya dorongan-dorongan libido dan memandang manusia sangat ditentukan oleh masa lalunya. Yang kedua adalah psikologi behaviorisme atau aliran perilaku yang dimotori oleh B.F. Skinner, berpendapat bahwa pada dasarnya ketika dilahirkan manusia tidak membawa bakat apa-apa dan bahwa manusia semata-mata melakukan respon atau tanggapan terhadap suatu rangsangan. Yang ketiga adalah psikologi humanistik yang dipelopori oleh Abraham Maslow, berpendapat bahwa pada dasarnya manusia adalah baik dan bahwa potensi manusia itu tidak terbatas. Pandangan ini sangat optimistik terhadap upaya pengembangan sumber daya manusia, sehingga manusia dipandang sebagai penentu tanggal dan mampu melakukan playgood atau peran Tuhan. Karena tingginya kepercayaan kepada manusia, maka sangat mungkin muncul sikap membiarkan terhadap perilaku apapun yang dilakukan oleh orang lain. Yang keempat adalah perilaku menurut psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal merupakan kelanjutan psikologi humanistik. Aliran ini disusun oleh Shapiro dan Dennis H. Laju. Unsur-unsur yang menjadi telaah psikologi transpersonal yaitu potensi-potensi luhur, yaitu transdensi diri, kerohanian, potensi luhur dan paripurna, pengalaman mistik, pengalaman spiritual, dan sebagainya. Yang kedua, fenomena keadaan. Manusia adalah pengalaman seseorang melewati batas-batas kesadaran biasa. Misalnya memasuki alam-alam kebatinan, kesatuan mistik, komunikasi kebatinan, pengalaman, meditasi, dan sebagainya. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.